welcome back to channel Tika and Fernanda di sini. Yeay. Nah, kalian tahu kan yang udah ditunggu-tunggu itu apa? Kita bikin konten drama bule online. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media kalian. Thank you. Langsung saja aku mau sedikit jelasin kenapa aku bikin judulnya drama online bule atau drama bule online. Karena di sini aku hanya mengambil cerita orang-orang yang ketemu bule di online saja. So guys, welcome to drama bule online episode 1. Oke, langsung saja. Cerita yang pertama itu adalah datang dari subscribers aku dan juga followers aku di Instagram. Terima kasih sudah DM dan itu minta namanya disamarkan sama dia. Kita kasih namanya si Cinta ya, karena dia penuh cinta dari ceritanya yang aku lihat. Jadi aku pakai contekan sedikit di buku, aku lebih enak aja sih bacanya di buku. Langsung saja aku mau cerita tentang si Cinta ini. Cinta ini itu masih muda, dia itu berasal dari Jawa. Pertama aku mau cerita dia itu kenapa sampai dapat cerita atau drama dari si bule, karena awalnya memang dia tipikalnya orang yang pengen banget punya pacar bule. Dia tuh gak tahu kenapa dia pengen, katanya tuh alasannya untuk memperbaiki keturunan. Ya setiap orang punya alasan ya, dipositifin semua alasan. Yang kedua dia tuh pengen banget salah satu dari keluarganya itu nikah sama orang bule. Akhirnya si Cinta ini berselancar lah di internet gitu, dia cari, terus dia dapat rekomendasi dari temennya, dia download salah satu aplikasi, dia ketemu lah dengan salah satu bule di aplikasi ini. Bule ini namanya Dodol, asal bule ini dari Turki. Nah, mereka pertama kali ketemu di sana, ngobrol, say hi. Mereka udah lama kenalan ya, seperti biasa yang kalian tahu. Kalau misalnya kalian kenalan sama bule, pasti yang kalian tanya apa-apa aja kalian pasti tahu. Cerita dan mereka tuh udah merasa sudah klop untuk chattingan di pribadi mereka, WhatsApp atau Line contohnya gitu. Dan mereka tukeran Instagram gitu kan. Mereka mulai chattingan di aplikasi pribadi mereka. Terus akhirnya mereka teleponan, video call di sana. Waktu berlalu, mereka tuh udah mulai dekat dan merasakan suka satu sama lain. Si laki-laki ini meyakinkan cintanya kepada si Cinta ini. Akhirnya si Dodol ini bilang, aku tuh suka sama kamu. Aku meyakinin kalau aku benar-benar sayang, dan si Cinta ini pun suka sama dia. Si Cinta sama si Dodol ini pacaran. Dan mereka pun menjalin hubungan, mereka mulai video callan, mereka mulai, ya kalian tahu, setiap hari berkomunikasi, baik-baik aja. Nah, untuk beberapa selang kemudian, akhirnya si Dodol ini mulailah melamar si Cinta ini lewat online. Aku nggak ngerti, apakah bule memang segampang itu melamar orang, tapi menurutku enggak ya. Paling mereka minta ketemu dulu, ya nggak sih? Tapi si Dodol ini dilamar lah si Cinta ini. Aku bakalan nikahin kamu, aku bakalan serius sama kamu. Pastinya udah mau datang ke Indonesia lah rencana. Si Cinta ini udah bener-bener senang banget, udah ketemu lah sama orang yang bener-bener dambaan hati dia gitu kan. Udah bersyukur gitu dah. Ternyata berselang kemudian guys, kalian tahu gak sih, si Dodol ini menghilang. Akhirnya dia menghilang, tiba-tiba nggak ada kabar. Si Cinta loh, kaget dong. Lah ini kenapa kenapa cowokku kok nggak ada kabar gitu. Di chat sama si Cinta ini kok, loh kenapa dia nggak balas, kenapa akhirnya di miss call, kenapa nggak ngangkat gitu, nggak ada kabar. Dia mulai khawatir si Cinta ini. Dia mulai hilang gitu. Kalian percaya nggak sih, bule akan serius saat kalian ketemu bule yang suka menghilang? Kalau pribadi aku sendiri, dari penelitian aku yang aku sudah sering ketemu sama bule online, itu fake.
Gak tahu ya apakah kalian pernah ketemu dan memang dia sifatnya seperti itu. Menurutku itu fake. Cinta itu udah suka banget, udah berharap banget sama dia. Akhirnya si Cinta ini nyari, dia inget punya Instagram kan. Akhirnya si Cinta ini stalking, namanya perempuan itu stalking Instagram hal apapun perempuan, termasuk saya. Melebihi detektif. Bener, gak usah pakai bohong. Detektif aja kalah, kalian tuh semua bisa diselidikin sekecil-kecil apapun tadi udah dapat ya. Di post lah sama si dodol ini satu foto, di post sama dia di Instagramnya, di komen sama si Cinta ini, ting gitu kan, pakai love gitu. Nah kemudian si dodol ini langsung hapus fotonya, diblokir sama si dodol ini, si Cinta ini. Nah si Cinta ini kaget, tapi si Cinta ini tuh inget ada satu cewek yang komen foto si dodol ini juga gitu loh, dia ingat. Nah untung dia inget tuh username-nya. Akhirnya di stalking lagi lah sama si Cinta ini, cewek ini. Soalnya si dodol ini kan udah ngeblokir si Cinta ini. Ternyata si dodol ini selingkuh. Nah yang paling aku tanyakan adalah, aku nggak tahu si dodol ini selingkuh atau memang si Cinta ini selingkuhan. Jadi aku nggak tahu mana pacarnya. Tapi yang setaunya si Cinta ini, si dodol ini itu selingkuh sama si, taruhlah nama ceweknya Melati ya. Aku nggak usah sebutin negaranya si Melati ini. Dan dia itu negara luar negeri, bukan di Indonesia. Ketemu online juga sama si dodol ini. Akhirnya chatting satu sama lain, mereka berdua, si Cinta sama si Melati ini chattingan. Awalnya mereka tuh nggak langsung terbuka satu sama lain kalau mereka tuh punya hubungan sama si dodol ini. Tapi si Cinta berselang lagi, namanya Cinta ya, namanya juga udah Cinta. Dia itu chatting lagi si dodol ini, ditelepon lagi, teleponan lagi mereka. Akhirnya kembalilah seperti dahulu. Mereka teleponan deket lagi. Si Cinta ini tuh pokoknya udah sayang banget, ngelupain hal-hal yang dia lihat di Instagram gitu. Tapi tiba-tiba hilang. Kata dia tuh pada jam 2 malam tuh dia bilang tiba-tiba hilang, gak ada kabar. Gak ada kabar lagi. Tuh si Cinta ini tuh namanya udah Cinta ya. Dicari lagi. Akhirnya dia udah gak kuat, di chat lah sama si Cinta ini, si Melati ini. Akhirnya dia bilang kalau dia tuh pacaran sama si dodol, dia tuh punya hubungan sama si dodol gini. Terus akhirnya si Melati ini juga bilang, loh itu kan pacarku, begini gitu. Kami tuh udah deket, kami tuh pacaran. Mereka mulailah gitu untuk membuktikan satu sama lain kalau mereka pacaran. Di-proof kan lewat chatting ini, foto gitu. Si Melati dan si Cinta ini kecewa. Si Melati ini pun sebenarnya orang baik yang nggak tahu apa-apa. Yang si Melati ini pun kiranya si dodol ini hanya ya serius sama dia, akan datang nemuin dia ke negara dia. Begitupun si Cinta akan datang ke negara dia menemuin. Aku nggak tahu, mungkin si dodol ini pengen nikahin si Melati ini juga kali, udah bilang will you marry me kali. Kita tahu kan, sama hidung belang. So, akhirnya mereka nyusun rencana, nyusun udah kesel tuh sama lain. Di Cinta itu udah sedih banget, yang namanya udah dia berharap guys gitu. Si Melati ini ngechat si dodol ini karena kan si dodol sama si Melati ini yang lagi dekat. Kalau menurut aku kayaknya curigaan sih, karena kan kalian curiga kan kalau misalnya pacar kalian lewat online tiba-tiba nggak ada kabar. Terus karena nelfon orang lain kan gitu kan, karena biasanya ya kehidupan kita tuh teleponan, video callan, apapun gitu, dan nggak bisa membagi dua perempuan gitu, karena harus telepon ini harus telepon. Jadi tiba-tiba hilang sama satu orang, terus sama satu orang lagi balik lagi, kan otomatis kita curiga gitu. Pada saat itu mungkin si dodol ini lagi milih si Melati ini. Si Melati ini ngechat si dodol ini, mereka ngobrol. Akhirnya dia cerita semuanya, kamu tuh ternyata punya pacar orang begini. Dia tuh ngechat aku, dia proof sama dia, dikasih tunjuk sama bukti-buktinya. Akhirnya si dodol ini mulai kewalahan karena si Melati ini bilang, kamu tuh pembohong, kamu tuh bukan cuma bohongin aku, tapi kamu bohongin si Cinta juga, kamu tuh bohongin 2 perempuan, kata dia. Akhirnya dimuntahin lah dia sama si Melati ini, dibuang lah sama si Melati ini. Tapi paling aneh, ternyata si dodol ini tuh lebih cinta sama si Melati ini. Maksud aku gini loh, orang waras, kalau kamu pun ketemu online, ya memang kamu mau main-main, ya nggak usah lah pakai marry you, marry me, atau
rencanamu serius atau apa gitu. Karena kelihatannya dia tuh lebih sedih saat kehilangan si Melati ini. Dodol ini datang ke si Cinta, dia ngechat, dia bilang, kamu tuh ya marah-marah. Dasar kamu tuh ya, kamu berusaha untuk ngejauhin aku dari si Melati. Sekarang dia udah marah sama aku. Dia pokoknya marah-marah. Aku tuh jadinya ditinggal sama si Melati gara-gara kamu. Semua gara-gara kamu ngapain ikut campurin? Loh, lah namanya pacaran. Kadang gue bilang, aduh Tuhan, si Cinta tuh akhirnya si Cinta hanya bisa pasrah. Misalnya ya ngapain lagi, akhirnya dia nangis, dia sedih gitu. Untuk udah pasrah lah untuk mutusin. Gue nggak mau lagi pacaran sama bule. Dia bilangnya udah nyerah, maksudnya disakitin, udah serius gitu, udah punya planning. Akhirnya mereka putus, nggak ada hubungan lagi. Si Melati pun sama si Dodol nggak ada hubungan lagi. Bangkit lagi lah si Cinta ini, ketemulah sama ada teman bule yang lain. Dia ketemu tapi cuma teman. Belum lama si Dodol ini balik ke si Cinta. Memang laki-laki tuh nggak tahu diri ya, datang di chat lah sama dia, hi I miss you, how are you. So gue bilang, ada otak nggak sih? Cinta ini bilang, aku udah punya pacar. Meskipun enggak ya, nggak mau, memang harus ditinggal. Orang kayak gitu tuh nggak ada ampun gitu. Aku tuh udah punya pacar, jadi kamu gak usah ganggu hubungan aku lagi. Gak usah ganggu hidup aku lagi. Akhirnya si Cinta pun sudah putus sama si Dodol ini, dan si Melati pun putus sama si Dodol ini gitu. Pelajaran yang kita tangkap dari sini, sebenarnya susah. Kalau mau aku bilang sama kalian, kalau untuk nggak kasih hati itu susah, karena masalah hati kalian yang tahu, tapi kontrol, please, itu doang, please kontrol. Jangan sampai kayak si Cinta ini, kontrol, jangan sampai keburu kemakan omongan, kemakan janji, udah akan ketemu, akan nikah, akan ini, ekspektasi udah tinggi. Menurut orang cerita ini simple, alah ketemu online, tapi guys, lu nggak tahu hati orang, lu nggak tahu isi kesedihan orang. Kasih harapan buat si Cinta, semoga ketemu laki-laki yang benar-benar kamu pikir, yang kayak kamu pikir. Kalau orang bilang kamu udahlah sih nggak usah mikir-mikir sama bule, nggak apa-apa. Kalau memang pengennya bule, sesuai waktunya, intinya gitu sih. Karena kita itu nggak akan pernah jatuh cinta setinggi-tingginya kalau kamu nggak pernah disakitin sejatuh-jatuhnya. Oke, guys, jadi itu dia cerita tentang drama bule online yang pertama, di episode pertama, yaitu pertemuan antara Cinta dan Dodol, dan juga orang ketiganya Melati. Tapi orang ketiganya orang baik juga. Dia kenalan dengan orang Turki. Kembali lagi, siapa yang mau cerita tentang masalah drama online bule, langsung saja DM ke Instagram aku, sudah ada di atas juga, Tika Sitohang 13. Kamu boleh DM di sana. Terima kasih untuk menyaksikan cerita hari ini di episode pertama. Ketemu lagi di episode yang kedua, lebih seru lagi, lebih keren lagi. Bye bye.